Pernahkah kamu merasa hidupmu sedang berat, doa belum terjawab, tapi entah kenapa hatimu justru sering terbangun di sepertiga malam? Jangan buru-buru mengira itu kebetulan, karena tidak semua orang diberi kekuatan untuk bangun di jam sunyi ini. Ada orang yang diuji untuk dijatuhkan, tapi ada juga yang diuji karena sedang diangkat derajatnya. Dan malam ini, aku ingin menyampaikan 3 tanda yang jarang disadari, bahwa tahajudmu tidak sia-sia, dan Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar untukmu. Ada satu tanda yang sering tidak disadari oleh orang yang sedang istiqomah tahajud. Tanda ini tidak terlihat oleh manusia, tidak bisa dipamerkan, tidak bisa diunggah. Tapi justru inilah tanda paling awal ketika Allah sedang menaikkan derajat seorang hamba, yaitu hatinya dilunakkan. Perhatikan baik-baik. Ketika hidup menekanmu, ketika masalah datang bertubi-tubi, ketika doa terasa lama kembali, ada 2 kemungkinan yang biasanya terjadi pada manusia. Sebagian orang menjadi keras, mudah marah, mudah mengeluh, mudah menyalahkan keadaan, orang lain, bahkan takdir. Namun jika kamu termasuk orang yang bangun di sepertiga malam, ada hal berbeda yang terjadi di dalam dirimu. Kamu tetap lelah, kamu tetap sedih, kamu tetap menangis. Tapi anehnya, hatimu tidak membenci Allah. Hatimu tidak menjauh. Hatimu justru ingin mendekat. Dan itu bukan karena kamu kuat. Itu karena Allah sedang menjaga hatimu. Tahajud tidak selalu membuat masalah langsung hilang. Tidak selalu membuat rizki langsung datang. Tidak selalu membuat jalan hidup tiba-tiba terang. Namun tahajud bekerja di tempat yang lebih dalam, di ruang yang tidak bisa disentuh oleh manusia, di bagian paling rapuh dari diri kita, hati. Saat orang lain mengeras karena luka, Allah justru melembutkan hatimu lewat doa malam. Kamu mulai lebih mudah menangis dalam sujud, lebih mudah meminta ampun daripada menuntut jawaban, lebih sering berkata, "Ya Allah, aku tidak paham, tapi aku percaya." Dan ketahuilah, ini bukan hal kecil. Karena hati yang lunak di tengah ujian adalah tanda kedewasaan iman. Dan kedewasaan iman tidak Allah berikan kepada sembarang orang. Ada orang yang diuji agar sadar, ada orang yang diuji agar berhenti, tapi ada juga yang diuji agar naik kelas. Tahajud adalah ruang kelas itu. Di malam hari, saat tidak ada yang melihat, Allah mengajarimu pelajaran paling sulit, berserah tanpa syarat. Kamu tidak lagi berdoa dengan daftar tuntutan panjang. Kamu mulai berdoa dengan kalimat sederhana. Ya Allah, jika ini baik, kuatkan aku. Jika ini berat, jangan jauhkan Engkau dariku. Dan kalimat-kalimat seperti ini tidak lahir dari hati yang biasa. Ia lahir dari hati yang sedang dibentuk. Allah berfirman bahwa Dia lebih dekat di sepertiga malam terakhir. Bukan karena Dia jauh di waktu lain, tetapi karena pada jam itu, hati manusia sedang paling jujur. Tidak ada topeng, tidak ada pencitraan, tidak ada suara lain selain isak dan harap. Jika Allah membiarkanmu terus datang di jam itu, jika Allah masih menggerakkan kakimu dari kasur ke sejadah, itu berarti Allah belum selesai denganmu. Dan jika hatimu semakin lembut, itu berarti Allah sedang membersihkanmu sebelum mengangkatmu. Karena derajat yang tinggi tidak cocok untuk hati yang keras. Amanah besar tidak pantas dititipkan pada jiwa yang mudah membenci. Doa yang dikabulkan tidak akan jatuh pada hati yang belum siap menerimanya. Maka sebelum Allah mengubah keadaanmu, Dia mengubah caramu memandang keadaan. Sebelum Allah memperluas rizkimu, Dia memperluas dadamu. Sebelum Allah menaikkan namamu, Dia merendahkan egomu. Dan semua itu sering dimulai dari satu hal sederhana,
tahajud yang tidak kamu ceritakan ke siapapun. Jika hari-harimu berat, tapi hatimu tidak lusak, jika masalah banyak, tapi kamu masih bisa berdoa dengan lembut, jika air matamu lebih sering jatuh daripada amarahmu meledak, maka jangan remehkan itu. Bisa jadi, itulah tanda pertama bahwa Allah sedang menaikkan derajatmu. Perlahan, diam-diam, tanpa sorak-sorai dunia. Dan perjalanan ini belum selesai. Karena setelah hati dilunakkan, akan ada tanda berikutnya yang jauh lebih berat, namun juga lebih indah. Setelah hatimu dilunakkan, biasanya akan datang satu fase yang membuat banyak orang bingung. Bukan karena keadaannya semakin buruk, bukan juga karena dosanya bertambah. Justru karena Allah mulai mengosongkan hidupmu dari banyak hal. Di titik ini, kamu mungkin mulai kehilangan sesuatu. Bisa berupa orang, bisa berupa rencana, bisa berupa harapan lama yang dulu kamu jaga mati-matian. Dan anehnya, semua itu terjadi saat kamu sedang rajin mendekat. Saat doa-doa malammu semakin jujur, saat sujudmu semakin lama. Disinilah banyak orang mulai bertanya dalam hati, "Ya Allah, kenapa setelah aku berusaha lebih dekat, justru ini yang terjadi?" Pertanyaan itu wajar, karena manusia terbiasa mengira kedekatan dengan Allah selalu ditandai dengan bertambahnya sesuatu. Padahal seringkali Allah justru memulai dengan mengurangi. Bukan karena Dia ingin menyakitimu, tapi karena ada hal-hal di hidupmu yang tidak bisa ikut naik bersama derajatmu. Allah Maha Tahu. Ada keterikatan yang terlalu kamu genggam. Ada sandaran yang diam-diam kamu jadikan penokang selain Dia. Ada harapan yang kamu jaga, padahal jika dikabulkan, justru akan melukaimu lebih lama. Maka satu persatu dilepaskan. Bukan dengan cara kasar, tapi dengan cara yang membuatmu terdiam. Orang yang dulu sangat kamu harapkan, perlahan menjauh. Jalan yang dulu kamu yakini, tiba-tiba tertutup. Doa yang dulu kamu panjatkan dengan yakin, terasa seperti digantung di udara. Dan pada malam-malam seperti itu, tahajudmu berubah rasanya. Bukan lagi tentang meminta, tapi tentang bertahan. Kamu tetap bangun, bukan karena semangat, tapi karena hatimu tidak tahu harus lari kemana lagi. Sajadah menjadi satu-satunya tempat aman. Air mata menjadi bahasa yang paling jujur. Dan kamu mulai berkata, "Ya Allah, kalau memang ini caramu mendidikku, jangan lepaskan tanganku." Di titik ini, sebenarnya Allah sedang melakukan pekerjaan besar. Pekerjaan yang tidak terlihat dari luar. Pekerjaan yang tidak akan dipahami oleh orang yang hanya melihat hasil. Allah sedang mengosongkan beban-beban lama, agar kelak ketika Dia memberimu sesuatu yang baru, hatimu cukup lapang untuk menerimanya. Karena tidak semua kehilangan adalah hukuman. Sebagian adalah persiapan. Dan orang yang Allah persiapkan seringkali dibuat merasa sendirian terlebih dahulu, agar ia belajar bersandar dengan benar. Jika kamu perhatikan, di fase ini kamu jadi lebih selektif. Tidak semua cerita ingin kamu bagi. Tidak semua orang ingin kamu jelaskan. Kamu capek menjelaskan rasa sakit kepada mereka yang tidak mengerti. Dan akhirnya kamu memilih diam, lalu berbicara panjang hanya kepada Allah. Dan itu bukan kemunduran, itu kematangan. Allah sedang memindahkan pusat ketenanganmu dari manusia ke Dia, dari keadaan ke keimanan. Maka wajar jika kamu merasa kosong, karena ruang di dalam dirimu sedang dibersihkan. Seperti rumah yang akan direnovasi, debu memang berterbangan, barang lama memang harus dikeluarkan, dan untuk sementara terlihat berantakan. Tapi semua itu bukan tanda kehancuran, itu tanda perubahan sedang dimulai. Tahajud di fase ini tidak lagi indah, tidak lagi ringan. Kadang terasa berat, sunyi, bahkan menyakitkan.
Namun justru disinilah nilainya. Karena kamu tidak datang kepada Allah untuk merasa nyaman. Kamu datang karena kamu percaya, meski tidak paham. Dan kepercayaan seperti itu tidak dimiliki oleh banyak orang. Jika sekarang hidupmu terasa lebih sepi, lebih hening, lebih sunyi dari biasanya, jangan buru-buru mengira Allah menjauh. Bisa jadi Allah sedang mendekat dengan cara yang lebih serius, cara yang tidak ramai, cara yang tidak banyak tanda. Karena apa yang akan Dia titipkan kepadamu nanti tidak cocok diserahkan pada jiwa yang masih terlalu bergantung pada selainnya. Dan disinilah letak ujian yang lebih dalam. Apakah kamu tetap mau percaya meski Allah belum menunjukkan hasil? Apakah kamu tetap mau sujud meski tidak ada jawaban instan? Apakah kamu tetap mau bertahan meski yang kamu rasakan hanyalah sepi dan lelah? Jika iya, maka sebenarnya kamu sedang berjalan menuju sesuatu yang sangat sedikit orang sanggup menjalaninya. Karena setelah fase ini, Allah tidak lagi hanya membersihkan hatimu dan tidak lagi hanya mengosongkan hidupmu. Akan ada satu fase lain yang sering membuat seseorang hampir menyerah. Padahal justru di sanalah Allah mulai membuka satu demi satu pintu yang selama ini tertutup. Dan fase itu adalah ketika Allah menguji kesabaranmu bukan dengan kesakitan, tetapi dengan penantian. Dan penantian itu seringkali menjadi bagian yang paling melelahkan. Bukan karena sakitnya terlalu besar, tetapi karena sunyinya terlalu panjang. Kamu sudah melewati fase hati yang dilunakkan. Kamu sudah melewati fase kehilangan dan pengosongan. Kini kamu berdiri di satu titik yang membingungkan. Tidak jatuh, tapi juga belum terangkat. Doamu tidak ditolak, tapi juga belum dijawab seperti yang kamu bayangkan. Disinilah banyak orang goyah. Karena manusia terbiasa mengukur kasih sayang Allah dari kecepatan hasil. Padahal Allah tidak pernah berjanji untuk selalu cepat, namun Dia berjanji untuk selalu tepat. Dan tahajud di fase ini terasa sangat berbeda. Kamu tidak lagi datang dengan tangis yang meledak-ledak, tidak juga dengan harapan besar yang berisik. Kamu datang dengan satu perasaan yang lebih dalam, menunggu sambil tetap percaya. Kadang kamu hanya diam lama di sajadah. Lidahmu keluh. Kata-kata doamu sederhana. Ya Allah, Engkau lebih tahu. Dan justru doa sesingkat itu adalah tanda kedewasaan iman yang jarang dimiliki. Allah berfirman dalam Al-Quran, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Ayat ini sering dibaca, tapi baru benar-benar dipahami oleh orang yang sudah lama menunggu dalam doa. Karena di titik ini, kamu sadar satu hal penting. Bukan semua yang kamu minta itu baik untuk waktumu sekarang. Dan bukan semua yang tertunda, itu penolakan. Allah sedang mengajarimu untuk tidak hanya bergantung pada hasil, tetapi bergantung pada Dia, apapun keadaannya. Tahajud di fase ini tidak lagi penuh permintaan dunia. Ia dipenuhi kalimat penyerahan. Dan penyerahan seperti ini adalah tanda bahwa hatimu sudah naik satu tingkat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah bahwa pertolongan itu datang bersama kesabaran, dan jalan keluar itu datang bersama kesempitan. Dan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Hadis riwayat Tirmidzi. Perhatikan baik-baik. Hadis ini tidak mengatakan kemudahan datang sebelum sabar. Ia datang bersama sabar. Artinya, selama kamu masih bersabar, selama kamu masih bertahan dalam doa, selama kamu masih bangun di sepertiga malam meski lelah, pertolongan itu sebenarnya sedang berjalan ke arahmu. Hanya saja, ia belum sampai. Dan Allah sengaja menunda bukan untuk melemahkanmu, tetapi untuk memastikan kamu cukup kuat ketika menerimanya. Karena tidak semua nikmat aman diterima oleh jiwa yang belum siap.
Tidak semua jawaban doa akan membawa kebaikan jika datang terlalu cepat. Maka Allah memperpanjang malam-malammu, memanjangkan sabarmu, memperdalam sujudmu. Bukan karena Allah pelit, tetapi karena Allah teliti. Jika kamu perhatikan, di fase penantian ini, kamu mulai berubah tanpa sadar. Kamu tidak lagi mudah panik, tidak lagi reaktif, tidak lagi tergesa-gesa memaksa takdir. Kamu mulai tenang meski belum tahu akhirnya. Dan ketenangan di tengah ketidakpastian adalah tanda bahwa hatimu sudah belajar percaya sepenuhnya. Allah berfirman, "Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Surat Al-Anfal ayat 46. Perhatikan kalimatnya. Bukan Allah memberi hadiah setelah sabar, tetapi Allah bersama orang yang sabar. Artinya, di setiap malam kamu bangun dengan mata berat, di setiap doa yang belum berjawab, di setiap air mata yang jatuh tanpa saksi, Allah tidak jauh. Dia bersama. Dan kebersamaan Allah lebih berharga daripada jawaban apapun. Karena ketika Allah sudah bersamamu, tidak ada satupun urusan yang benar-benar sia-sia. Jika hari ini kamu masih menunggu, masih merasa doamu seperti berjalan sangat pelan, masih merasa hidupmu seperti ditahan di satu titik, jangan anggap itu kegagalan. Bisa jadi itu adalah tahap terakhir sebelum perubahan besar. Karena Allah tidak pernah mengangkat seseorang tanpa terlebih dahulu menguatkan akarnya. Dan akar yang paling kuat adalah sabar yang tidak banyak bicara. Tahajudmu di fase ini mungkin tidak terasa indah, tidak terasa ringan, tidak terasa menenangkan seperti dulu. Namun justru disinilah nilainya paling mahal. Karena kamu tetap datang bukan karena perasaan, tetapi karena iman. Dan iman seperti ini tidak Allah sia-siakan. Allah berjanji, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Quran Surah Al-Insyirah ayat 6. Bukan satu kemudahan, tetapi kemudahan yang datang bersamaan dengan kesulitan itu sendiri. Artinya, saat ini pun tanpa kamu sadari, Allah sedang membuka sesuatu. Dan mungkin di bagian berikutnya, kita akan berbicara tentang satu tanda yang paling jarang disadari, namun menjadi penentu apakah seseorang benar-benar akan diangkat derajatnya atau hanya berhenti di tengah jalan. Di titik ini, sebenarnya hanya ada dua pilihan yang tersisa. Bukan pilihan besar yang terlihat oleh manusia, tetapi pilihan kecil yang hanya Allah dan hatimu yang tahu. Apakah kamu akan tetap datang atau perlahan berhenti? Banyak orang tidak jatuh karena dosa besar. Mereka jatuh karena lelah yang tidak diakui. Lelah menunggu, lelah berharap, lelah berdoa tanpa kepastian. Dan di fase inilah Allah melihat sesuatu yang tidak pernah bisa dilihat manusia. Ketulusan yang tidak lagi bersyarat. Tahajudmu kini tidak lagi tentang perubahan keadaan. Ia tentang kesetiaan. Kamu bangun bukan karena merasa dekat, tapi karena tidak ingin pergi. Kamu sujud bukan karena hati sedang hangat, tapi karena kamu tahu, meninggalkan Allah bukan pilihan yang menenangkan. Dan ketahuilah, disinilah derajat benar-benar ditentukan. Karena saat iman tidak lagi ditopang oleh rasa, tetapi oleh keyakinan, disitulah ia menjadi paling murni. Allah berfirman, "Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami." Surat Al-Ankabut ayat 69. Ayat ini tidak menjanjikan kemudahan di awal. Ia menjanjikan petunjuk setelah kesungguhan. Artinya jalan itu memang belum terlihat sekarang. Bukan karena tidak ada, tetapi karena kamu sedang berada di tahap di mana Allah ingin melihat seberapa jauh kamu mau melangkah tanpa peta, tanpa tanda, tanpa jaminan selain iman. Dan mungkin kamu tidak sadar, di fase ini kamu sudah jauh berubah. Kamu tidak lagi banyak bicara tentang mimpimu,
tidak lagi berisik tentang rencanamu. Kamu menjadi lebih diam, lebih tenang, lebih dalam. Doamu tidak panjang, tetapi jujur. Dan doa yang jujur lebih dicintai Allah daripada doa panjang yang penuh tuntutan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa yang paling utama adalah doa di tengah malam. Hadis riwayat Tirmidzi. Bukan karena kata-katanya paling indah, tetapi karena di waktu itulah manusia paling sedikit berpura-pura. Jika kamu masih berada di sini, masih bangun meski berat, masih sujud meski belum melihat hasil, maka sebenarnya Allah sedang mempercayaimu untuk satu hal yang besar. Karena tidak semua orang sanggup memikul nikmat, tidak semua orang aman ketika doanya dikabulkan. Ada nikmat yang jika diberikan terlalu cepat, justru menjadi sebab kehancuran. Maka Allah menahanmu, membentukmu, menunda agar tidak melukai. Dan penundaan itu bukan kosong, ia penuh dengan pembentukan. Jika hari ini kamu merasa lebih kuat menghadapi hal yang dulu menjatuhkanmu, jika kamu lebih sabar pada hal yang dulu membuatmu marah, jika kamu lebih tenang pada hal yang dulu membuatmu gelisah, itu bukan kebetulan. Itu hasil dari malam-malam panjang yang tidak kamu ceritakan ke siapapun. Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Surah Al-Baqarah, ayat 286. Jika bebanmu terasa berat, itu karena Allah tahu kamu mampu. Dan jika kamu masih berdiri, itu karena Allah sedang menopangmu. Tahajud tidak selalu membuatmu merasa kuat, tetapi ia memastikan kamu tidak sendirian. Dan inilah tanda terakhir yang sering tidak disadari. Kamu mulai tenang, meski jawaban belum datang. Ketenangan ini bukan karena masalah selesai, tetapi karena hatimu sudah berdamai dengan takdir. Dan orang yang berdamai dengan takdir adalah orang yang paling dekat dengan pertolongan. Karena Allah tidak menurunkan pertolongan pada hati yang terus melawan, tetapi pada hati yang siap menerima, apapun bentuknya. Jika malam ini kamu mendengarkan ini dengan hati yang masih berjuang, dengan mata yang mungkin berkaca-kaca, dengan jiwa yang lelah tapi tidak menyerah, aku ingin kamu tahu satu hal. Tahajudmu tidak hilang, air matamu tidak sia-sia, doamu tidak menggantung di langit. Ia sedang disimpan, diproses, dan akan dikembalikan dengan cara yang lebih indah daripada yang kamu bayangkan. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan seperti yang kamu minta, tetapi pasti dengan cara yang paling tepat. Dan sebelum kita mengakhiri malam ini, izinkan aku mengajakmu berhenti sejenak. Tarik napas perlahan, tenangkan hatimu. Jika kamu sedang sendiri, jika kamu sedang menunggu, jika kamu sedang berjuang dalam diam, angkat hatimu bersama doa ini. Ya Allah, jika yang aku minta terlalu cepat untukku, maka kuatkan aku menunggu. Jika yang aku harapkan tidak baik bagiku, maka ikhlaskan hatiku melepaskannya. Dan jika engkau sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar dari doaku, jangan biarkan aku lelah di tengah jalan. Amin. Jika kamu sampai di bagian ini, tuliskan di komentar satu kalimat doa yang sedang kamu jaga dalam hati. Bukan untuk manusia, tetapi agar kita saling mendoakan di langit yang sama. Dan semoga Allah mempertemukan kita kembali di sepertiga malam dengan versi diri yang lebih kuat, lebih tenang, dan lebih dekat kepadanya.